Baiklah, perkenalkan saya Shenol Fadia dengan NPM A1C023046 dari kelas 1B Pendidikan Matematika. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Yang pertama, konsep dasar pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Pertama-tama, apa sih itu pengelolaan? Nah, pengelolaan merupakan pengaturan atau manajemen. Sedangkan manajemen adalah ilmu dan seni memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien. Nah, dalam manajemen ini terdapat unsur dan fungsi. Yang pertama, unsur manajemen. Unsur manajemen terdiri dari man, material, nation, method, money, market, meaning, dan juga information. Sedangkan fungsi manajemen terdiri dari planning, organization, coordinating, direction, motivation, communication, leadership, penanggulangan risiko, decision making, dan juga controlling. Pengelolaan pendidikan adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Dan sejarah pengelolaan pendidikan dan pengelolaan pendidikan. Pertama-tama, apa sih itu pendidikan? Nah, pendidikan merupakan aset dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia untuk membantu dari tidak keberdayaan hidup menuju manusia yang berdaya guna. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang mampu dibuktikan dengan kenyataan atau fakta. Sejarah pengelolaan pendidikan. Nah, awal kelahiran pengelolaan pendidikan dikarakteristikkan dengan kepercayaan yang hebat terhadap konsep dan praktik yang berasal dari kondisi Amerika Serikat pada abad ke-19. Nah, manajemen pendidikan memiliki sejarah yang sangat panjang dalam proses perkembangannya. Perkembangan bidang manajemen pendidikan berawal di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara. Perubahan dari administrasi pendidikan ke manajemen pendidikan itu terjadi selama 14 tahun, yaitu pada tahun 1974 sampai 1988. Nah, di Indonesia bidang tersebut mulai dikenal pada penghujung abad ke-19 dan berkembang secara pesat pada tahun 2000-an setelah diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Yang ketiga, proses dan substansi pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Proses pengelolaan pendidikan merupakan inti dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang efektif. Sedangkan substansi pendidikan merupakan inti dari kegiatan pendidikan yang melibatkan pembelajaran dan juga pengajaran. Substansi pendidikan itu mencakup beberapa hal seperti kurikulum, metode pengajaran, strategi evaluasi, materi pembelajaran, dan juga pendekatan pedagogis. Manfaat dan tantangan dalam kolaborasi substansi dan manajemen pendidikan. Nah, manfaatnya yang pertama, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan. Kedua, penerapan metode pengajaran inovatif. Ketiga, pemanfaatan sumber daya secara efisien. Keempat, pengukuran dan peningkatan kinerja. Sedangkan tantangannya, yang pertama, keterbatasan komunikasi. Yang kedua, perbedaan prioritas. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Nah, cara mengatasi tantangannya itu yaitu pertama, komunikasi terbuka dan jelas. Yang kedua, mengembangkan kepemimpinan kolaboratif. Yang ketiga, penyusunan rencana bersama. Keempat, penggunaan data dan bukti. Kelima, tim kerja lintas fungsi. Dan terakhir, pembagian peran dan tanggung jawab yang klasifikasi. Nah, adapun dampak positif dan negatif kolaborasi substansi dan pengelolaan pendidikan. Nah, dampak positifnya yaitu peningkatan hasil belajar, peningkatan
keterlibatan guru dan juga pembelajaran berkelanjutan. Sedangkan dampak negatifnya seperti konflik prioritas, keterbatasan sumber daya, perubahan lambat, ketidakseimbangan peran. Yang keempat, standar pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Nah, standar pengelolaan pendidikan adalah standar suatu kerangka acuan bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja pengelolaan pendidikan dan juga satuan pendidikan. Nah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, isi standar pendidikan meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi dan manajemen, dan juga penilaian khusus. Nah, standar pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan juga terdiri dari beberapa komponen seperti standar kepemimpinan, standar manajemen, standar pengawasan, standar pelayanan, dan juga standar pembiayaan. Yang kelima, pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Nah, sebelumnya kurikulum itu adalah segala hal yang diajarkan seperti program, rencana, dan isi pelajaran. Sedangkan pelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu seperti metode, tindakan belajar mengajar, dan juga presentasi. Nah, pengelolaan kurikulum adalah proses yang memastikan pelaksanaan dan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengawasan, dan pengarahan. Nah, tujuan pengelolaan kurikulum termasuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, kualitas kerja pendidik, menciptakan keadilan, dan memberikan kesempatan bagi siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Manajemen pembelajaran. Nah, manajemen pembelajaran itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembelajaran dalam suatu institusi atau lingkungan pendidikan. Nah, tujuannya untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan juga kualitas pembelajaran. Nah, perkembangan kurikulum dari masa Orde Baru sampai sekarang. Yang pertama, kurikulum pendidikan masa Orde Baru yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Kurikulum ini terdiri dari kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan juga kurikulum 1994. Nah, yang kedua, kurikulum pendidikan masa Orde Reformasi atau 1999 sampai sekarang. Nah, dalam kurikulum ini terdiri dari kurikulum berbasis kompetensi atau 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka Belajar. Yang keenam, pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidikan itu adalah bagaimana segala sumber daya yang ada di dalam pendidikan dapat diberdayakan secara optimal. Fungsi pengelolaan pendidikan itu terdiri dari perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan juga pengawasan atau controlling. Dalam tenaga pendidikan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, instruktur, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketujuh, pengelolaan peserta didik. Menurut Itariah tahun 2020, peserta didik adalah seseorang yang terdaftar
dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya, baik aspek pada akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Nah, pengelolaan peserta didik itu adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik dari suatu sekolah atau lembaga. Ada juga tahapan pengelolaan peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik, kedua, kehadiran, ketiga, pencatatan dan pelaporan, keempat, pembinaan, kelima, evaluasi, dan keenam, kelulusan. Yang kedelapan, mengelaborasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana pendidikan merupakan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik itu dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak. Nah, macam-macam sarana prasarana pendidikan yaitu satu, ruang yang terdiri dari ruang pendidikan, ruang administrasi, dan juga ruang penunjang. Yang kedua, alat dan media pendidikan seperti buku, perpustakaan sekolah, media pengajaran, prasarana pendidikan, fungsi pendayagunaan sarana prasarana pendidikan. Yang kesembilan, pengelolaan keuangan pendidikan atau satuan pendidikan. Nah, pengelolaan keuangan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, sehingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Fungsi utama pengelolaan keuangan ini yaitu planning, budget, controlling, auditing, dan juga reporting. Ke-10, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat adalah interaksi saling menguntungkan antara organisasi sekolah dan komunitasnya. Sedangkan menurut jurnal Tabula Rasa, sekolah merupakan lingkungan pendidikan resmi yang dirancang untuk mengembangkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga karakter, etika, dan juga moral siswa. Adapun manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, mengidentifikasikan sumber belajar dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyediakan tempat penelitian yang memadai. Yang ketiga, memperbaiki instalasi dan infrastruktur. Yang keempat, mendorong prestasi dalam keuangan dan sumber daya manusia. Terdapat faktor-faktor yang terkait hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu mencakup sekolah, orang tua siswa, dan juga murid dan guru. Yang ke-11, pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa yang dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Pendidikan atau sekolah yang bermutu dapat ditingkatkan apabila sekolah memiliki dukungan pemerintah, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kinerja guru yang baik, kurikulum yang relevan, lulusan yang berkualitas, budaya dan iklim organisasi yang efektif, dukungan masyarakat dan orang tua siswa. Yang ke-12, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Nah, supervisi akademik itu adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya, mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan supervisi manajerial yaitu fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dan dengan peningkatan efisiensi dan aktivitas sekolah. Yang terakhir atau yang ke-13, kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Pemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan juga efisien. Nah,
Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan atau pilihan akhir dari beberapa alternatif secara sistematis untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan. Nah, ada juga tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, yaitu ada tipe otoriter, tipe demokratis, dan juga tipe laissez-faire. Nah, tipe otoriter itu di mana pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Nah, dominasi yang berlebihan untuk menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis atau sifat-sifat pada anggota kelompok terhadap pemimpinnya. Nah, sedangkan tipe demokratis di mana pemimpinnya itu bukan sebagai indikator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Nah, pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga, tipe laissez-faire. Nah, dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinan. Nah, tetapi dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Nah, pemimpin ini di sini sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama di kepemimpinan ini diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang beberapa materi mata kuliah pengelolaan pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.